Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Yanwarito. Nama saya Lia Mustika. Saya di sini akan mempresentasikan materi pertama. 1. Apa pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Menurut Brown and Petrello, business is an institution which product, good and service demanded by people. Dan menurut saya, bisnis adalah semua kegiatan pemenuhan kebutuhan atau keinginan manusia yang dilakukan baik oleh perusahaan atau institusi maupun perorangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 2. Berikan contoh bisnis sekitar rumahmu. Bisnis yang saya ambil ini adalah bisnis warung kopi. 3. Identifikasilah apakah bisnisnya itu termasuk profit oriented atau non profit oriented. Berikan alasan. Bisnis yang saya ambil ini bisnis warung kopi yang termasuk profit oriented karena tujuan dari dibukanya warung kopi ini untuk mencetak laba yang besar. 4. Coba terangkan tentang sejarah perkembangan bisnis. Bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Menurut Karl Marx, C min C sama dengan barter. C min M min C artinya zaman dahulu orang menjual barang untuk mendapatkan uang, kemudian diinvestasikan lagi ke dalam bentuk barang seperti sawah, kebun, dan lain-lain. M min C min M artinya para pemilik modal membeli barang, kemudian menjual barang tersebut untuk mendapatkan uang lagi. M min M artinya orang bisa menghasilkan uang dengan cara uang itu sendiri, seperti mendepositkan uang, menabung dengan harapan mendapatkan bunga. C sama dengan komoditas, M sama dengan money. 5. Dari bisnis yang kalian buat contoh, identifikasilah itu termasuk jenis bisnis apa. Jenis bisnis ini termasuk bidang usaha, jasa makanan, dan minuman. 6. Dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pebisnis tersebut? Tantangan produktivitas, karena jika kita sudah terjun ke dunia bisnis, kita akan menghadapi pasar yang luas dan akan semakin berkembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait tugas materi 2. Untuk pertanyaan pertama yaitu pengertian produksi menurut salah satu ahli dan menurut saya sendiri. Menurut Sofyan Asori, pengertian produksi adalah kegiatan mentransformasikan masukan yaitu input menjadi keluaran yaitu output, tercakup semua aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi tersebut. Dan menurut saya sendiri, produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Pertanyaan selanjutnya yaitu contoh bisnis dan proses produksinya. Di sini saya ambil contoh bisnis kuliner yaitu bakso. Untuk proses produksi yang saya dapatkan dari hasil wawancara kemarin antara lain yang pertama, menyiapkan daging sapi yang sehat tentunya, lalu mencuci daging dengan air bersih dan mengalir. Selanjutnya adalah mengupas bumbu. Untuk proses selanjutnya yaitu menggiling daging dan bumbu sampai halus. Pada tahapan ini sangat menentukan kualitas bola bakso yang dihasilkan, karena apabila penggilingan hanya dilakukan sekali, maka bola bakso yang dihasilkan akan kasar dan berserat. Untuk proses selanjutnya yaitu mencampur adonan dengan tepung tapioka. Tujuan penambahan tepung tapioka sendiri adalah untuk merekatkan adonan sehingga akan memudahkan dalam pembentukan bola bakso. Untuk tahap terakhir yaitu merebus bola bakso. Perebusan dilakukan sambil pembentukan bola bakso. Bola bakso dimasukkan ke dalam air yang sementara mendidih. Bola bakso yang telah matang akan ditandai dengan munculnya bola ke permukaan air yang mendidih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu termasuk jenis produksi apa dalam bisnis ini? Menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna? Menurut saya, jenis produksi dalam bisnis ini termasuk menambah nilai guna.
karena dari proses produksinya sendiri adalah membuat dan mengolah barang dari barang dasar atau bahan baku menjadi barang yang siap konsumsi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah manfaat yang timbul dari produksi bisnis ini. Menurut saya, dalam produksi bakso ini termasuk ke dalam form utility, yang artinya sendiri ialah manfaat dari perubahan bentuk. Karena sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana proses bakso itu sendiri dibentuk sampai menjadi suatu makanan yang siap disajikan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, jenis produksi apa dalam bisnis ini? Dalam produksi bakso ini menurut saya termasuk ke dalam proses produksi industri. Karena pengertian produksi industri sendiri merupakan jenis produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengolah bahan-bahan mentah yang bisa dijadikan sebagai barang yang jadi maupun barang yang setengah jadi, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk beragam keperluan. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam bisnis ini? Bisnis bakso ini menggunakan metode diversifikasi. Alasannya karena pengertian diversifikasi ini sendiri yaitu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada pemilik bisnis, beliau sedikit bercerita. Pada awalnya membuka usaha bakso dikarenakan banyak peminatnya, yang awalnya hanya berjualan menggunakan gerobak keliling. Sekarang usaha bakso yang dirintis beliau telah berkembang dan mempunyai beberapa cabang tetap di daerah Surabaya Barat. Dari yang saya jelaskan tadi merupakan contoh cara menghadapi tantangan bisnis menggunakan metode diversifikasi. Berikut adalah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.